Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua di seluruh Nusantara. Pagi ini kita jumpa lagi. Saya ingin ngoceh-ngoceh sedikit. Pagi ini mendapat pencerahan dari salah satu coach sepak bola Indonesia, yaitu Coach Indra Safri. Beliau bercerita mengenai bagaimana beliau bisa memimpin adik-adik kita U19 di tahun berapa itu ya, saya lupa tahunnya, bisa menjuarai Piala AFF. Satu yang saya catat gitu, yang saya dengar, yang benar-benar saya ambil pelajarannya dari perkataan beliau. Katanya sih beliau ini juga mendapatkan quote dari Profesor almarhum B.J. Habibie gitu ya. Beliau mengatakan bahwa pada saat kemenangan itu, skill anak-anaknya itu yang menentukan kemenangan, bukan karena skillnya gitu ya, tetapi 80% dikarenakan mental dan spiritual. Jadi pada saat beliau mendidik anak-anak itu ternyata benar gitu. Dia menceritakan bahwa 80% itu bukan karena skillnya. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie tersebut. Terus kalau di dunia penjualan, saya kemarin ini juga mendengar salah satu pakar mengatakan bahwasanya 80% orang membeli itu bukan karena logika, bukan karena bener aku membeli itu karena perlu. Saya membeli ini karena ingin mendapatkan, ingin menggunakan karena benar-benar saya membutuhkan, tidak. Tapi 80% orang membeli itu karena secara psikologi, karena pada saat berjumpa ada tiba-tiba ada diskon 50%. Pada saat ngobrol sama salesnya atau marketingnya, cara ngomongnya baik, menyentuh hati, membuat gembira, membuat happy. Terus coba kalau teman-teman jalan-jalan ke mall gitu ya, kenapa produk-produk besar, toko-toko besar itu selalu memberikan diskon, ada harga coret seperti itu? Itu sebenarnya adalah permainan psikologi. Bagaimana calon pembeli itu diracunin di mana-mana. Jadi ada mengatakan bahwa bahasa pakar tersebut mengatakan, menurut saya kok ada betulnya gitu. Terus kembali lagi ke Coach Indra Safri tadi, bahwasanya benar gitu loh. 80% ternyata keberhasilan kesuksesan itu bukan karena skill atau kemampuan mumpuni jago gitu, tetapi karena mental, karena spiritualnya. Oke, saya merunut ke belakang perjalanan hidup saya di Jakarta. Saya ini ke Jakarta tahun 94, lulus SD. Waktu itu masih katrok banget, ndeso banget. Ndeso ini bukan berarti buruk lah ya guys. Cuma efeknya adalah mental saya ngeri sedap. Mental saya mental kerupuk lah. Jadi ceritanya begini, kalau dari kampung itu sob, orang itu biasanya jujur, lugu, terus membawa nilai-nilai kekampungannya, bahwa kalau ketemu orang tuh senyum, ketemu orang tuh selalu bertegur sapa. Saya masuk sekolah SMA di Jakarta, berjumpalah dengan orang-orang, anak-anak DKI gitu ya, yang dalam kesehariannya udah bahasa binatang tuh udah jadi habit, bahwa lu gue itu udah jadi biasa. Mereka bisa jadi bukan maksud merendahkan, tetapi karena udah kesehariannya ngomong seperti itu. Bagi saya wong deso gitu, yang bayang dari kampung, saya sangat jadi minder gitu, dikata dicengin, dicela, dibully gitu, jadi minder banget. Dan itu impactnya apa? Saya terbawa ke dunia kerja. Saya mulai kerja 98, setelah lulus ada kerusuhan ekonomi, saya berpindah lagi ke salah satu university IT di Jakarta. Saya memulai dari zero, dari seorang tukang sapu, dan di situ saya butuh 14 tahun bisa berubah. Saya belajar, saya berkesempatan dari tukang sapu bisa naik posisi segala macam, dan saya akhirnya bisa belajar memperdalam kemampuan di bidang komputer tanpa kuliah, tapi praktek langsung di lapangan. Oke, saya mendapatkan skill, tapi kok saya jadi masih mandek aja ya gitu-gitu aja gitu ya. Saya naik posisi tapi begitu-begitu aja, belum sampai dream saya, cita-cita saya tuh kok mandek. Dan akhirnya saya melanjutkan studi ke master ilmu komunikasi. Di sini yang merubah mental saya, merubah pola pikir saya,
yang merubah cara berinteraksi saya dengan orang lain. Satu, saya tidak mendapatkan ijazah gitu ya, saya tidak mendapatkan bla bla blanya, tapi satu, perubahan pola pikir saya mendapat pencerahan dari salah satu dosen mengenai teori komunikasi di situ, bagaimana komunikasi ke orang bla 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 segala macam, dan situ merubah saya jadi berani, merubah saya jadi pede, dan bersyukur setelah itu karir saya bisa naik, saya bisa berubah ke tempat lain, salary saya mengikuti, dan dalam hitungan tahun saya udah bisa mencari salah satu posisi yang saya cita-citakan ya gitu. Dan bersyukur karena perubahan itu terus membawa saya untuk merajut mimpi-mimpi saya. Salah satunya saat ini yaitu saya ingin menjadi seorang wirausahawan, ingin jadi seorang entrepreneur, dan saat ini pun saya terus belajar dan belajar. Mimpi saya udah tercapai semua? Belum, tapi minimal gitu ya, saya bisa merubah pola pikir saya, mindset saya, bahwasanya saya kalau dibilang skill dalam menjual, skill bisnis, saya itu bilang zero. Tapi saya pede, saya yakin, saya mau belajar, dan yang pasti mental saya bukan udah mental kerupuk lagi. Bisa dikatakan mental saya bolak-balik. Mental baja juga bukan, tetapi saya pada saat loyo, saya down, saya berbagi seperti ini, bisa jadi motivasi saya menambah mental saya, semangat saya. Kayak saya menjual, jualan saya kadang loyo, kadang drop, tapi saya optimis, saya belajar lagi, saya membaca lagi, saya pede aja. Saya mencari pencerahan gitu, saya ngobrol dengan siapa aja, bersyukur, naik lagi, dan terus belajar dan belajar. Teman-teman, saya mengajak gitu ya, di tengah pandemi saat ini, di tengah banyaknya kemerosotan, di tengah banyaknya kengerian-kengerian, prediksi bahwa akan terjadi resesi, nggak usah takut. Kita ada satu pegangan, Allah. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Dan kedua, jangan bermental tempe. Ingat, orang-orang tua kita zaman dahulu gitu ya, mereka ini tidak sekolah tinggi, tidak memiliki capability keilmuan seperti zaman now yang anak-anak kecil aja gitu sudah mampu menjangkau dunia, udah bisa melihat dunia kemana-mana. Anak-anak yang masih sangat kecil, orang tua kita dulu boro-boro ingin berkomunikasi saja surat yang datangnya bisa berminggu, bisa berbulan baru sampai. Ingin menyatakan apa kabar, saya mengabarkan bahwa kondisi saya di sini begini, itu perlu waktu. Tapi beliau-beliau ini secara mental istimewa, pantang menyerah. Rata-rata orang zaman dulu anaknya more than one atau melebihi satu, bahkan ada yang 5, 5, 10 dan segala macam. Tapi mereka kok bisa hidup. Dan saya kemarin juga dapat perenungan lagi nih, bahwa orang-orang zaman dulu anaknya 10, pekerjaannya petani, pekerjaannya apa yang kerja kasar, tapi tanahnya luas, rumahnya luas. Lihat orang sekarang, kerjaannya mentereng, berdasi, kantoran, bermobil, tapi rumahnya gimana? Kalau nggak kecil ya ngontrak, mobil kreditan, tanah nggak punya. Why? Itulah lifestyle, itulah mental teman-teman. Dan saya sendiri juga masih bermental begitu, tapi bersyukur sedikit-sedikit mulai belajar, mulai berproses. Mari kita rubah mental kita menjadi mental petempur, mental pemberani. Mental orang-orang sukses itu bukan cuman karena ahli, tapi mental dulu kuat. Kita spiritualnya kuat. Kenapa spiritual kuat? Karena pada saat kita udah lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan terasa enteng teman-teman. Bener, permasalahan segede apapun, utang sebesar apapun, karena lillahi ta'ala, jalan keluar itu ada. Ingat, Allah Maha Kaya, Ya Ghafur, Ya Muhni, Ya Huni, Ya Muhni. Kita coba jadikan zikiran kita, perbanyak kita mengagungkan Allah. Supaya apa sebenarnya? Supaya kita pede, supaya kita yakin, supaya kita berserah diri. Apapun problemnya, baru corona, baru pandemi, kalau kita udah yakin pertolongan Allah dekat. Tapi pada saat udah ada corona, kita loyo, aduh, ada corona, ada PSBB lagi, kita nggak dapat apa. Salah teman-teman.
Itu semua udah pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita kembalikan ke beliau. Yang pasti pola pikir kita, mindset kita harus tetap optimis. Nggak usah takut, tetapi tetap kita juga usaha harus habis-habisan, sebrutal mungkin kita beraksi kita sebrutal mungkin. Brutal ini maksudnya adalah bukan ngasal, bukan ngawur gebukin orang, bukan. Kita terus bekerja, terus berusaha, terus berinovasi. Ya kalau misalkan ada corona nggak usah takut, tetapi tetap kita harus menggunakan masker, menjaga kesehatan, itu wajib. Tapi bukan harus kita galuh, stres, enggak. Ingat, stres segala macam hanya akan membunuh kita, hanya akan mengurangi sistem imun kita, dan akhirnya apa? Kita sakit. Karena tanpa ada pandemi, tanpa ada corona, yang namanya kematian itu kepastian teman-teman semua. Kalau kata Ustadz Zaidul Akbar, mati itu udah pasti mati. Kita semua nggak usah takut, tapi tetap kita namanya usaha maksimal. Kembali lagi ke tadi, saya kata-kata dari Coach Indra bahwasanya 80% kesuksesan itu ditentukan bukan karena skill, tetapi ditentukan oleh karena mental kita, jiwa kita, karena spiritual kita, karena kita lillahi ta'ala, karena pertolongan Allah lah gitu ya. 80% sangat menentukan, bukan karena kekayaan kita akan jadi kaya lagi, belum tentu. Tapi pada saat kita mempunyai mental, dari walaupun kita sekarang nggak punya, insya Allah kita bisa bertumbuh. Kita belajar dari orang-orang hebat, bahwasanya mereka ini yang hebat. Rata-rata itu dari nol. Rata-rata itu bukan karena kekayaan dari orang tua, dari keluarga. Dari contoh nyata saat ini, Google. Mereka sukses, salah satu jadi miliuner di dunia karena mereka belajar, karena mereka bermental luar biasa. Kalau cuma skill saja pasti enggak, tapi karena mental pantang menyerah, gagal nyoba lagi, akhirnya jadilah skill, jadilah juga mental luar biasa. Kembali yang membuat ayam KFC, kalau nggak salah KFC atau MCD ya itu beliau itu usia udah pensiun tapi baru menjual ayam dan akhirnya sukses ke seluruh dunia. Kembali lagi di sini terbukti mental lagi. Terus saat ini di dunia online iklan bertebaran kemana-mana. Teman-teman kalau beli apakah benar-benar karena butuh? No, mayoritas karena apa? 99 big sale Shopee gratis ongkir. Itu yang membuat kita beli. Dan bersyukur, benar, kita sebagai penjual, kita pergunakan momentum itu. Kita racunin, kita sebar produk kita tawarkan dengan cara-cara yang indah, cara-cara yang menyentuh jiwa. Kembali lagi, di sini skill itu nomor sekian, tapi mental kita untuk berusaha, mental kita untuk terus berjuang akan jadi bahan baku pembakar kesuksesan. Oke, kiranya itu ocehan pagi ini, kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau ada buruknya buang ke laut. Kalau ada hal yang positif bisa di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain, karena kita saling menebar kebermanfaatan, insya Allah jadi lahan sedekah kita, lahan menjemput rezeki kita. Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya, selamat berhari Minggu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.